Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 7 ya. Tadi udah zoom mungkin ya sama saya untuk di data, di presensi gitu ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke jenis cerita fantasi gitu. Jenis sama strukturnya, kita tambah strukturnya supaya cepat. Jadi seperti biasa, silakan siapkan buku catatan kalian gitu ya. Karena di sini saya akan memaparkan materi gitu yang sangat penting nanti bahan ulangan ke depannya. Oke. Yang pertama, di sini ada dua jenis cerita fantasi, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Oke, kita bahas dulu fantasi total. Di sini fantasi total ini katanya pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalkan cerita fantasi Nagata yang akan nanti saya bacakan gitu, yaitu fantasi total penulis. Jadi nama orang, nama objek, dan nama kota benar-benar rekaan pengarang gitu ya. Jadi tidak ada di dunia nyata sedikit pun gitu ya, atau dimensi lain ya. Intinya seperti itu. Cuma nanti emang akan saya bacakan gitu. Oke, di sini ada cerita fantasi irisan ya. Ini biasanya fantasi yang masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata gitu. Contoh ya, ada film fantasi, walaupun fantasi misalkan ya, film Upin Ipin gitu ya, itu masih bisa terjadi di dunia nyata gitu ya. Ada orang-orangnya, ada Malaysia itu ya, itu masih ada gitu di dunia nyata gitu. Terus Avengers ini masih irisan karena masih ada kota New York gitu ya, kota Los Angeles itu masih dipakai gitu ya. Bener-bener nggak semuanya dimensi lain gitu ya, kecuali yang film itu ya keluar angkasa gitu ya, kemana gitu, itu udah fantasi total. Atau film Naga, How to Train Your Dragon gitu ya, nah ini masuk ke fantasi total. Tapi kalau masih menggunakan nama kota, masih objeknya manusia dan sebagainya, ini masih masuk ke irisan. Oke, mulai saat ini saya akan bacakan cerita Ekor Biru Nataga dari Ugi Agustono. Kita mulai ceritanya. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara, murka, dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga, sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung. Para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tidak percaya cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tidak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun
pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tidak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Shika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Oke, kalau dilihat dari cerita ini gitu ya, ceritanya itu pasti fantasi total gitu, karena ini tidak ada Tanah Modo di kehidupan nyata gitu ya. Kalian pernah dengar gitu ya, atau enggak binatang-binatang ini gitu ya, binatang yang punya nama atau ekor biru Nataga itu siapa gitu, itu nggak pernah ada gitu ya di dunia nyata. Oke, kalau dari struktur teks fantasi gitu ya, kita lihat sini ada grafiknya. Mulai dari pengenalan tadi ada Nataga, terus ada binatang-binatang gitu, itu masih pengenalan. Lalu masuk ke rangkaian kejadian, mulai masuknya kabut, ada serigala, ini mulai ada kejadian-kejadian. Makanya disebut rangkaian, berarti ada banyak gitu, bukan cuma satu kejadian. Dari mulai masuk kabut, bola api, klimaksnya tadi ya, apinya padam, putus asa, tapi ada Dewi Kabut berbisik ke telinganya Nataga bahwa tinggal dikibaskan saja ekornya. Ini klimaksnya gitu. Resolusinya, nah tadi resolusinya serigala-serigalanya kesakitan, entah mati atau gimana gitu ya, tapi tidak dijelaskan di sini. Resolusinya ya pihak binatang ini menang gitu ya dari pertempuran tersebut. Itu resolusinya. Oke. Nah, kita tadi sudah sedikit menjelaskan sebetulnya dari grafik itu. Nah, orientasi ini disebut juga sebagai pengenalan. Nah, ini tadi pengenalan tokoh, ada binatang, panglima, dan sebagainya. Fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar. Nah, tadi Tanah Modonya dikenalkan di paragraf paling atas. Ya, betul ya. Tokoh dan watak-wataknya tadi dikenalkan juga, serigala jahat, ada panglimanya seperti apa, ada orang yang sering putus asa gitu. Terus tadi dikenalkan ada yang tidak takut. Nah, itu sebuah watak gitu. Nah, komplikasi di sini atau di rangkaian kejadian, komplikasi itu berarti banyak ya, kompleks gitu. Itu artinya banyak. Hingga ke bagian klimaks atau inti cerita tadi seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari ada kabut, muncul serigala, bola api, dan akhirnya masuk ke resolusi. Ini yang tadi akhirnya ekor birunya itu ternyata bisa mengeluarkan api. Ini artinya penutup cerita. Ya, di sini bagian terakhir adalah kesimpulan dan ya betul penutup cerita. Mungkin segitu aja. Nataganya nggak usah dicatat, saya juga sampai ngos-ngosan gitu ya rekaman ini gitu ya. Jadi cuman yang dicatat yang ada di slide-nya saja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.